Selanjutnya, teman-teman pasti udah nggak sabar kali ya. Mungkin kita lanjut aja langsung ke materi kita yang pertama, yaitu sebentar. Kak Irsalina Fatimah. Kepadanya kami persilakan. Selanjutnya, kepada Kak Ridwan kami persilakan. Oke, baik. Itu ada yang udah share screen-nya belum? Share Oke, screen-nya belum. oke. Ana coba share dulu ya, sebelum ke teman-teman. Afwan. Oke, bentar ya. Udah muncul belum? Sudah, Kak. Udah ya. Oke. Ini teman-teman yang lain udah standby? Sebelum kita mulai. Udah ya. Oke, yang perlu disiapin catatannya silakan disiapkan. Yang perlu direkam gitu ya. Tapi insya Allah nanti ini direkam sama panitia. Kayaknya nanti bisa diambil lah rekamannya begitu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai begitu ya. Di sini Ana yang jadi pemateri pertama begitu. Jangan lupa senyum dulu, luruskan niat kita, senyum, kemudian biar energi-energi positif itu masuk kepada diri kita semua. Yang perlu baca doa, kita baca doa sama-sama, kemudian dalam hati aja, kemudian kita niatkan untuk menuntut ilmu karena Allah, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, mahasiswa baru 2019, 2000, maupun 2020 ya begitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Pertama-tama kita panjatkan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak begitu ya, dan yang paling utama itu adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam forum-forum ukhuwah Islamiyah pada malam hari ini. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya lah, berkat semangat yang dibawa beliau dan bersama sahabatnya lah kita bisa merasakan indahnya keagungan Islam pada hari ini. Baik, teman-teman mahasiswa baru. Ini mahasiswa baru semua ya? Apa ada mahasiswa 2019? Ada ya? Ya, Anda lihat kemarin ada beberapa. Ini forum yang sangat luar biasa begitu, dan kita coba banyak diskusi nanti ya, karena ini waktunya juga singkat Anda menyampaikan.
Dan semoga teman-teman bisa mengambil sedikit hal dari apa yang Ana sampaikan begitu. Ana biasanya nggak kayak gini ya, peci pakai kayak ini nggak biasanya kayak gini. Ini gara-gara rambut lagi panjang aja ini. Biasanya nggak kayak gitu ya. Begitu. Dan dari topik yang panitia sampaikan gitu, mahasiswa itu bisa apa begitu ya, dan nanti dikasih tentang menjadi aktivis dakwah itu bagaimana begitu kan. Jadi di sini kita akan menjelaskan cara bagaimana secara konsep, dan itu nanti teman-teman bisa teknisnya bisa teman-teman terapkan sesuai dengan versi teman-teman sendiri. Mahasiswa bisa apa? Ya jadi aktivis dakwah dong. Nah, insya Allah teman-teman, Ana yakin di sini Muslim semua begitu ya, dan ini menjadi salah satu bentuk wadah kita untuk menjadi seorang Muslim yang baik dan benar. Tapi sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, izinkan Ana untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu begitu ya. Mungkin di sini ada yang belum kenal, ya kan? Hanya sedikit orang saja yang kenal. Perkenalkan, nama Ana Raden Muhammad Ridwan Satria Kumara. Ini teman-teman bisa panggil Ridwan, Mas Ridwan atau Bang Ridwan gitu, karena saya bukan orang Jawa, tapi saya orang Bengkulu begitu ya, jadi panggil Bang Ridwan saja lebih enak. Mahasiswa HI Hubungan Internasional, mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 17, sekarang sudah mau sempro alhamdulillah. Ya, lihat-lihat di akhir bulan ini begitu ya. Doakan semoga lancar begitu. Ana asalnya dari Bengkulu, dari SMA Tekro begitu, dan alhamdulillah di sini sudah masuk pada jenjang akhir perkuliahan, dan ya amanahnya juga semakin besar begitu ya. Aktivitas organisasi sekarang jadi ketua umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kami Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian ketua umum Forum Alumni SMA Tekro Bengkulu, kemudian ketua umum UKM Bahasa Arab Al Mujadid, ya ini nanti 31 Oktober Ana udah lengser alhamdulillah, sekretaris Departemen Syiar insya Allah udah lengser begitu. Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala Ana bisa menggapai beberapa prestasi begitu ya di dalam negeri begitu dan dalam kampus juga gitu kan, untuk mengembangkan kontribusi-kontribusi yang bisa kita berikan untuk umat, dan alhamdulillah juga udah menerbitkan beberapa buku juga, dan semoga teman-teman bisa lebih produktif lagi, dan apapun teman-teman lakukan bisa lakukan produktif begitu ya. Dan di sini ya Anda juga sedang ngembangin dua platform startup begitu ya, yaitu bacabengkulu.id. Teman-teman di sini yang tertarik pada bidang literasi dan tertarik nulis tentang Bengkulu begitu, teman-teman bisa kontak Ana gitu ya. Kita bangun daerah di Indonesia secara bertahap begitu. Kita mulai dari Bengkulu. Itu kita ada platformnya yang namanya bacabengkulu.id. Nanti teman-teman bisa cek websitenya begitu, dan Tanyo Kito itu startup tentang wisata, tour and travel yang sedang kita kembangkan di daerah begitu ya. Nah, mohon doanya semoga bisa terrealisasikan beberapa tahun lagi. Sekarang masih tahap pembenahan. Begitu. Oke, itu taruh ya. Dia singkat aja gitu ya, panggilnya Bang Ridwan, Mas Ridwan, atau Ridwan aja juga nggak apa-apa. Begitu. Nah, kalau mau nomor WA itu nomor WA-nya ya gitu kalau perlu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, kita langsung saja. Kayaknya waktu Anda tinggal dikit lagi ya. Oke, Anda buka buat hitungan sendiri ya. Kayaknya cuma 10 menit tadi katanya. Baik. Mengapa sih gitu kan kita sebagai muslim itu dikatakan mengapa gitu kan? Mengapa kata berdakwah? Mengapa dakwah begitu? Jadi teman-teman di sini latar belakangnya ada yang pondok gitu, padu, madrasah, aliyah gitu ya. Secara singkatnya itu ya mengapa kita berdakwah? Ya, nahnu du'at qabla kulli syai'in begitu ya. Kita adalah dai sebelum dari yang lainnya begitu. Kita dimanapun posisi kita dimintakan untuk menyeru dan mengajak pada kebaikan begitu ya. Sebelum kita jadi mahasiswa, ya kita dai begitu ya. Sebelum apapun itu kita menjadi seorang dai begitu ya, mengajak begitu. Nah, pada malam hari ini Ana coba membrainstorming, dan Ana rasa teman-teman sudah cukup dewasa untuk menerima materi-materi tentang peradaban, karena pada jenjang akhir tahun-tahun ini agaknya pembicaraan tentang peradaban itu kurang dimaksimalkan, sehingga pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang pemuda Muslim dan peradaban Islam begitu, dan kita akan mengubah pola itu dari visi dan pikiran kita, karena semua itu kita mulai dari how to think about something. Nah,
Karena setiap muslim itu memiliki misi, teman-teman. Karena kita itu jadi mahasiswa muslim sama jadi mahasiswa aja itu beda. Kita jadi jadi guru sama jadi guru muslim itu berbeda gitu ya. Karena setiap kita yang seorang muslim itu membawa sebuah misi begitu ya. Nah, misi itulah yang menjadi satu hal yang identik oleh kita gitu. Misi apa itu? Yaitu misi yang pernah dibawa oleh para nabi, yaitu misi tauhid. Nah, prinsip tauhid inilah yang kita harapkan teman-teman mahasiswa 2020 ini di sini untuk menginternalisasikan dalam dirinya bahwa saya menjadi mahasiswa yang memiliki misi yang bukan hanya mengejar IPK, mengejar prestasi dunia, tapi ada misi-misi tauhid yang kita berikan kepada teman-teman di sekitar kita, dosen-dosen kita, organisasi kita, dan dimanapun amanah kita diletakkan begitu. Nah, jadi tolong camkan yang pertama ini, teman-teman hadir di sini pada malam hari ini sebagai seorang muslim dan pemuda memiliki misi dalam setiap kegiatan yang teman-teman lakukan. Mau nyapu, mau ngepel, mau di pasar, dimanapun itu, teman-teman membawa misi, yaitu kebaikan-kebaikan yang harus diserukan, dan kemungkaran-kemungkaran yang harus dicegah begitu. Nah, ini kita pertanyaan tentang mengapa dakwah begitu ya. Tadi sudah Anda jelaskan. Dan sebagaimana yang Allah katakan pada surah Al-Imran ayat 104, hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh pada kebajikan, yang mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di surah Al-Imran ayat 104. Ada juga yang lain, yaitu kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini adalah umat yang terbaik, kawan-kawan. Jadi itu yang paling penting, itu kita ini udah dicap sebagai umat terbaik karena kita mencegah pada yang ma'ruf, mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar, gitu ya. Nah, ini yang teman-teman dan saya harus pahamkan dari awal begitu ya. Sehingga kita nanti menjadi apa ya? Muslim yang nggak kosong gitu ya. Bukan muslim yang cuma ngikutin arus gitu. Karena kita harapkan teman-teman bergabung pada malam hari ini, kita brainstorming lagi pikiran kita internalisasikan lagi kembali pada diri kita bahwa kita adalah seorang muslim yang membawa misi kenabian, yaitu prinsip-prinsip kenabian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut teman-teman, karena waktunya cukup singkat begitu ya. Ini yang coba prinsip yang coba ingin tanamkan kepada teman-teman semua, bagaimana menjadi mahasiswa muslim yang aktif begitu ya. Karena Anda di satu sisi juga sudah aktif alhamdulillah di Rohis ya, kalau teman-teman gabung Rohis di SMA itu ya. Anak kepala departemen PSDM waktu itu ngampu 8 sekolah, melihat beberapa pergerakan gitu eksternal ya, anak Rohis eksternal. Itu jadi kita gabung sama kakak-kakak di pergerakan begitu. Dan berbagai aktivitas baik akademik non akademik itu kita lakukan gitu, karena kita alhamdulillah punya mentor-mentor yang luar biasa begitu ya, khususnya di LDK nanti gitu, teman-teman pasti dapat mentor-mentor yang bagus gitu kalau teman-teman bergabung di sini begitu. Nah, yang pertama itu kita selalu diberikan tentang visi akhirat dan bervisi global. Kenapa? Karena setiap pergerakan yang kita lakukan itu dimulai pada tataran ideologis, yaitu tentang pemikiran. Bagaimana kita mengubah pola pikir, gimana kita mengatur pola pikir, itu akan menjadi bagaimana cara nanti kita bergerak, bagaimana kita bertingkah laku. Nah, oleh sebab itu, maka pada tahap ini kita sebagai muslim, yang paling pertama dan utama adalah kita punya visi. Visi kita itu jangan visi yang kecil-kecilan begitu ya. Karena Islam itu diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Agama ini yaitu agama yang bervisi global, yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, di mute dulu. Dan yang kita harapkan juga, baik, oke. Yang kita inginkan juga bahwa setiap muslim, setiap pribadi kita itu mampu bervisi besar juga, yang mana visi ini juga masuk ke dalam agama kita gitu. Islam aja mengajarkan tentang menjadi rahmatan lil alamin. Sedangkan kita jangan berpikir tentang apa hari esok begitu ya. Hari esoknya itu ya beberapa tahun ke depan dan hal-hal yang lebih besar pada itu begitu. Nah, karena
dalam proses ini teman-teman nanti akan menemukan suatu hal yang luar biasa begitu ya. Karena ini hanya menyampaikan konsep begitu, nanti penjelasannya ada gitu ya. Ini kalau dijabarkan jadi slide, ini ada satu prinsip itu ada 50 slide gitu ya. Ini Ana juga dapetin dari mentor Ana, mentor peradaban Islam Ana yang sampai sekarang masih terus memberikan arahan begitu ya. Kemudian selain visi global itu visi akhirat teman-teman. Mulailah perjalanan kalian itu dari akhir. Pernah dengar istilah itu belum? Mulailah semua mimpi kalian, cita-cita kalian itu dari akhir. Biar apa? Itu biar kita tahu jalannya. Kan kita kalau pakai Google Map itu tentukan arah dulu kan baru tahu jalan begitu ya. Jangan jalan dulu baru nyari arahnya di mana gitu ya. Nah, dalam titik ini kita sebagai muslim itu bukan cita-cita kita yang menjadi akhir, teman-teman. Yang jadi visi akhirat kita itu apa yang ingin teman-teman tunjukkan di yaumul hisab nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan-amalan unggulan teman-teman yang ingin teman-teman tunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala di ujung akhir perjalanan kita itu sehingga kita bisa mendapati rahmat Allah untuk masuk surga. Itu. Kita itu apa ya istilahnya? Mungkin kurang melihat lebih jauh begitu ya. Kita pikir akhir itu adalah cita-cita kita gitu. Tapi ya di luar dari itu ya semuanya kita coba berpikir ulang kembali gitu. Nah begitu teman-teman. Kita ubah pola pikir kita pada hari ini apa yang menjadi orientasi kita menjadi seorang muslim begitu ya. Sehingga nanti kita mampu menginternasionalkan semuanya begitu. Yaitu visi akhirat dan bervisi global. Yang kedua itu adalah rencana kontribusi unggulan. Nah, kalau teman-teman tahu rencana kontribusi unggulan itu ya, nah ngomongnya life planning lah ya, tapi yang jauh sekali. Mentok-mentoknya itu ya 2060 lah. Teman-teman buat planning sampai 2060 itu. Nah, dalam tahap ini, teman-teman, itu Ana sendiri membedakan yang bukan dengan cita-cita yang masuk kontribusi itu ya. Cita-cita itu lebih pada karir begitu. Nah, sebagai mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa baru, mulai susun sebelum masuk kuliah, susun teman-teman selama 4 tahun ini ingin jadi apa begitu. Ke depan setelah lulus ingin jadi apa. Karena berdasarkan riset gitu ya, orang yang mampu mencapai profesionalisme itu membutuhkan waktu kurang lebih 10.000 jam ya. Nah, 10.000 jam itu sekitar 4 tahun hitungannya. Ya, kurang lebih begitu. Nah, sehingga teman-teman tahu, teman-teman kuliah di UMY itu, kalau di UMY begitu ya, ada target yang teman-teman kejar gitu ya, mau akademik dalam, organisasi, dan sebagainya gitu. Dan itu sesuaikan dengan kontribusi teman-teman. Nah, kontribusi ini nanti menyangkut pada apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita itu gitu. Jadi kontribusinya itu misal teman-teman mau masuk dalam BEM gitu ya, kontribusi di BEM itu kalian apa gitu. Kan teman-teman tertarik pada politik dan sebagainya, silahkan masuk BEM dalam Kastrat, kajian strategis, dan kontribusi teman-teman ingin mencerdaskan kawan-kawan mahasiswa lain tentang politik negeri kita, kemudian kondisi negeri kita, dan sebagainya, itu merupakan kontribusi begitu. Jadi, unggulan itu bukan yang biasa gitu ya, amal harian dan sebagainya itu bukan gitu ya. Ujung dari kontribusi unggulan kita itu adalah masterpiece gitu ya. Kalian tahu masterpiece? Itu yang orang ingat terus gitu. Intinya kalau kita di BEM itu orang ingat, kalau ingat misalnya siapa namanya, Khalid misalnya, si Khalid. Kalau dengar Khalid ini, dia pernah ninggalin sesuatu di BEM gitu. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Kita meninggalkan sebuah jejak besar dalam setiap langkah-langkah kita sebagai mahasiswa. Nah, itu Ana harapkan teman-teman mulai susun dari sekarang begitu ya. Apa yang ingin teman-teman capai di tingkatan mahasiswa selama 4 tahun itu. Sehingga kita dikenang orang gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi catatan, salah satu catatan kita di yaumul hisab nanti, kita jadikan sebagai sarana ibadah, dan kita tunjukkan di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah berkontribusi besar pada umur segini, di detik ini, ya kan? Dan orang mengenang-kenang kita dengan itu, dan orang tiru juga, dan itu menjadi amal jariah kita semua begitu. Nah, begitu. Dan yang ketiga itu desain kapasitas diri. Nah, jadi yang dimaksud desain kapasitas diri ini adalah bagaimana teman-teman itu sebagai mahasiswa baru membentuk diri teman-teman. Nah, bagaimana? Itu didesain, teman-teman. Jadi, Ana itu punya prinsip life with your design, ya, not life with change. Ketika kesempatan itu hadir, ya paling enggak kesempatan itu hadir sesuai dengan apa yang kita desain begitu. Jadi kita enggak ngikutin kesempatan terus gitu ya, yang di luar dari rencana kita gitu. Sehingga kita
ya tetap jadi dalam koridor yang sama sesuai rencana yang kita buat. Nah, desain kapasitas diri ini ada 4. Yang pertama itu tentang emosional, itu tentang kepribadian, kemudian tentang fisik. Fisik itu jasad ya, olahraga dan sebagainya. Kemudian intelektual, kegiatan intelektualitas kita, baca buku dan sebagainya. Spiritual kita, amalan-amalan yaumi. Ini 4. Paling enggak teman-teman, ini secara konsep desain kapasitas diri itu ada 4 ya, emosional, fisik, intelektual, dan spiritual. Nah itu nanti teman-teman bisa lewat email. Saya ingin kan misalnya tambah ini saya sampaikan pesan. Maaf Kak, itu nggak di-mute Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi desain kapasitas diri teman-teman itu dibentuk dari 4 itu. Nah, di fisik teman-teman mau olahraga berapa hari itu untuk menjaga jasad kita gitu ya. Spiritual, amalan yaumi teman-teman apa aja. Kemudian emosional, apa yang membantu internal diri kawan-kawan itu apa gitu ya. Harus berorganisasi kah, gabung komunitas kah, banyak relasi kah. Kemudian intelektual kita tuh kegiatan-kegiatan pelatihan apa aja yang harus kita ikutin. Kemudian buku-buku apa aja yang harus kita baca sesuai dengan apa yang ingin kita capai tadi. Nah itu. Selain kapasitas diri, kalian bangun kapasitas berpikir kalian. Sehingga kita bukan menjadi muslim yang cuman dalam, ibarat kata kita dalam tempurung gitu ya. Kecil sekali, lingkurannya ya itu aja. Tapi diajak obrol yang ini, kalian nggak tahu apa-apa gitu ya. Dan kita ingin membentuk kapasitas diri sebagai muslim itu di dalam pola pikirnya dan dalam pola tingkah lakunya begitu ya. Sehingga kita punya wawasan yang luas gitu ya. Hal itu bisa dilakukan dengan membaca buku, banyak main gitu ya. Istilah banyak main itu ya berkawan tuh jangan di lingkaran-lingkaranmu aja gitu ya. Nah, yang keempat itu leadership peradaban. Kita ingin membentuk teman-teman. Di tempat Ruko Jati tuh. Ruko sini. Maaf untuk mic-nya. Oke. Maaf Kak, itu nggak Itu di-mute Kak. adalah leadership peradaban begitu ya. Kalau kita ngomong peradaban, kita ngomongin banyak hal. Kalau kita ngomongin seorang muslim, dia haruslah menjadi pemimpin peradaban itu, teman-teman. Dan teman-teman di sini lahir di era yang sangat luar biasa, digitalisasi yang sangat luar biasa, dan teman-teman dimanfaatin dan dikaruniakan rezeki yang melimpah, bisa masuk UMY, manfaatkan itu dan bentuk diri teman-teman untuk menjadi seorang muslim yang memimpin peradaban, mau di tingkat organisasi boleh, mau tingkat universitas sampai satu universitas kenal teman-teman itu boleh. Karena kita itu sebagai muslim membawa visi global Quran untuk mengelola kehidupan dan membawa manusia pada jalan ketuhanan begitu. Nah, itu yang ingin kita berikan teman-teman di sini begitu ya. Kita brainstorming lagi teman-teman itu apa makna menjadi seorang muslim ketika umur-umur segini gitu, masih muda begitu ya. Dan leader itu kan posisinya itu adalah visioner, orang visioner gitu ya. Yang berpikir tentang strategi, yang mampu mengeksekusinya dan menjadi influencer di sekitar teman-temannya dan menjadi guru bagi teman-temannya begitu. Nah, harapkan teman-teman semua yang hadir di sini maba 2020 maupun 2019 mulai sekarang silakan buat diri teman-teman, ini hanya konsep ya, konsep bagaimana menjadi mahasiswa muslim yang aktif begitu, mulai dari pola pikir teman-teman, bangun ideologi berpikir yang benar, kemudian buat rencana yang matang, desain kapasitas diri dan pola pikir teman-teman, dan camkan bahwa dimanapun kita berada tetap berikan yang terbaik sesuai dengan kontribusi yang ingin kita capai. Begitu. Semua itu, teman-teman, semua yang Anda bilang tadi, konsep dan sebagainya, itu kita butuh mentor, teman-teman. Dan sebelum dari yang lain, yaitu mentor kita adalah yang paling utama, Nabi Muhammad SAW. Ambil prinsip kehidupan sang Nabi, internalisasikan dalam diri kita. Ya, dalam beberapa bulan ini gitu ya, Anda mencoba mempelajari beliau dari sirah-sirah begitu ya, mengumpulkan buku-buku. Beberapa buku di sini ada gitu ya, dari kitab klasik sampai yang tulisan-tulisan tentang Muhammad gitu, tak baca. Dan itu menjadi visioner sekali gitu. Karena kita mencari panduan jalan hidup dari sejarah manusia yang agung gitu. Kita butuh mentor itu untuk mencari pandangan jalan hidup dan sejarah manusia agung itu sendiri. Dan menyerap prinsip-prinsip kehidupan yang relevan dan real dari seorang tokoh. Maka dari itu, kalau mau belajar, cari guru. Karena kalau nggak ada guru, nanti ya gurunya setan begitu ya. Begitu teman-teman, pesan Ana untuk pada malam hari ini, jadilah aktivis muslim yang memiliki pola pikir yang benar,
ideologis yang benar dan kontribusi yang benar, sehingga teman-teman masuk ke UMY itu bukan belaka begitu. Dan mari kalau kita ngomongin peradaban, kita ngomongin pemuda, kita camkan bahwa masa depan itu kita mulai pada hari ini. Masa depan Islam itu kita mulai pada hari ini dan sekarang juga. Karena jalan ini adalah jalan dakwah yang pernah dilalui oleh semua nabi, semua para pendahulu kita. Jadi kalau kita ngeluh sekarang tuh udah ketinggalan gitu ya, orang yakin-yakin aja di jalan ini, jangan pernah ragu, walaupun jalan yang berduri dan tertatih, karena Allah telah membeli kita dengan jaminan surga, maka berbahagialah kawan-kawan sekalian, dimanapun kita berada, tetap berikan yang terbaik, karena kita menjadi seorang pemuda aktivis muslim yang sangat luar biasa. Dan semua ini Anda dapatkan di mana? Ya Anda dapatkannya di Lembaga Dakwah Kampus Jamaah Al-Anhar UMY, begitu. Alhamdulillah selama 3 tahun ini ditempa begitu ya di JAA, dan inilah pemikiran yang ada di dalam diri Ana karena Ana bergabung dalam lembaga dakwah ini begitu. Mungkin itu aja dari Ana teman-teman, nanti kita ada diskusi kayaknya karena di sini ada materi lagi yang sangat luar biasa dari mahasiswa internasional yang udah kemana-mana, dan Ana dan ya satu lagi itu kegiatan akademik yang luar biasa, dapat beasiswa dan sebagainya begitu ya. Ya kalau Ana mah ya kayak gini aja gitu ya, enggak hebat-hebat banget gitu. Nah begitu teman-teman, semoga awal malam ini bisa brainstorming teman-teman semua dan bisa mencapai nanti ketika teman-teman mulai action menjadi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berapa? Satuan. Puluhan. Ratusan. Oke, maaf ya teman-teman ya. Harusnya tadi saya yang membuka, saya yang bersamai teman-teman sekalian, tapi kuliah ada sedikit halangan. Jadi alhamdulillah ya, tadi sudah kita mendengar sedikit, bukan sedikit sih, sangat banyak tadi ya. Kak Ridwan memberikan pandangan dia seperti apa, bagaimana cara dia untuk selama ini hidup menjadi mahasiswa, kemudian memiliki pola pikir yang Masya Allah seperti itu, dan Insya Allah kita bisa praktekkan semuanya. Yang jelas, jangan hanya bermain di circle itu ya Mas ya, tapi harus tetap mempunyai prinsip yang kuat. Oke, siap Mas. Nah teman-teman selanjutnya nih, ada Kak Alifa. Wah, istimewa ini. Kak Alifa ini juga nggak kalah berprestasi ya, karena beliau juga sudah, nanti dengar sendiri deh kisahnya beliau. Gimana Kak Alifa, sudah siap? Insya Allah nih mau share screen dulu ya. Oke. Oke teman-teman, sembari juga membersamai Mbak Alifa share screen. Nah, alhamdulillah ya, sudah muncul screen-nya. Ya. Nah, oke, silakan Kak Alifa, monggo. Baik, terima kasih untuk Saudara Ilham. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Jelas, Kak. Baik, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, tadi materi sebelumnya disampaikan oleh Mas Ridwan ya, teman di JAA juga dari HI Angkatan 17. Masya Allah luar biasa, sudah memberikan motivasi dan ilmu yang sangat banyak mengenai bagaimana seharusnya menjadi mahasiswa muslim secara baik dan kemudian idealnya seperti apa gitu. Nah, pada kali ini Mbak diamanahkan oleh panitia untuk menyampaikan tema besarnya mahasiswa bisa apa gitu. Kait lebih memaparkan motivasi dan bagaimana menjadi mahasiswa muslim yang ideal seperti itu. Kalau saya di sini akan memperkenalkan lingkungan gitu, lingkungan kehidupan di kampus UMY. Baik, langsung saja ya. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Mohon maaf ini belum bisa diedit yang abu-abu tertutup tulisan organisasi begitu. Baik, perkenalkan nama saya Alifa Fortunella Fajrin
dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2017. Asalnya dari Yogyakarta dan saat ini sebelumnya pesantren mahasiswi Darus Salihat ini bukan saya mau memperkenalkan, tapi memotivasi saya gitu untuk tidak menjadi mahasiswa yang biasa saja gitu. Memotivasi untuk menjadi mahasiswa yang luar biasa dengan kuliah sambil nyantri. Sebenarnya nyantri di sini nggak di pesantren yang Mbak sebutkan, tapi bisa di mana aja begitu. Harapannya motivasi juga untuk adik-adik mahasiswa baru tidak hanya menjadi mahasiswa yang biasa gitu, namun menjadi mahasiswa yang luar biasa dengan cara melakukan berbagai banyak aktivitas produktif gitu. Salah satunya menjadi mahasiswa sekaligus penyantri gitu, agar ilmunya seimbang antara dunia dan akhirat gitu. Kemudian selanjutnya organisasi di sini saya saat ini menjadi ketua pembinaan Komisi C, kemudian dulunya pernah menjadi kepala divisi mentoring. Saya sama seperti Ridwan sampai bulan Oktober akhir ini untuk menjadi kepala divisi mentoring di Jamaah Al-Anhar. Kemudian pernah juga di staf kemuslimahan kami UNY menjadi staf riset dan KM, kemudian keilmuan dan keagamaan di BEM Fakultas Agama Islam, dan ya itu udah tadi kemuslimahan kami. Untuk prestasi sebenarnya tidak kalah hebat sama pembicara yang lainnya, termasuk Ridwan juga udah sampai internasional juga gitu. Dan nanti pembicara setelah ini juga lebih hebat lagi gitu daripada saya. Prestasi pernah mengikuti delegasi IIDF International Islamic Daurah Forum di Mesir tahun 2020 kemarin, kemudian menjadi kandidat student exchange ke Malaysia dari Prodi PAI, kemudian penerima beasiswa unggulan Kemendikbud, dan ada pengalaman menjadi pemateri kajian IFAH, kemudian kemuslimahan di Stikes Permata. Baik, mungkin cukup segitu saja untuk kenalan dari saya. Semoga dari kenalan ini kita bisa kenal dan nanti kalau ketemu di jalan gitu bisa saling bertegur sapa dan mempererat silaturahmi. Kemudian langsung saja. Nah, jadi ketika teman-teman nih masuk dunia kampus, apa sih sebenarnya yang dipikirkan teman-teman gitu? Ada apa aja? Ranah mahasiswa itu seperti apa aja gitu. Nah, di sini Mbak mau memberikan gambaran yang bisa menjadi opsi teman-teman ketika nanti memilih jalan yang teman-teman mau pilih seperti apa begitu. Jadi di sini Mbak tidak akan kayak memihak salah satu, tapi membuka berbagai jalan yang ada di kampus. Jadi ranah di kampus itu ada 3 teman-teman, ada siasi, ilmi, kemudian da'awi. Nah, itu apa sih sebenarnya gitu. Siasi ini lebih ke lembaga mahasiswa, kemudian pergerakan gitu, lebih ke lembaga yang ya kalau dulu zaman sekolah itu seperti OSIS, MPK begitu. Kemudian ada ranah ilmi. Ilmi di sini lebih ke komunitas keilmuan, kemudian ajang-ajang perlombaan yang tentang menunjang keilmuan begitu. Dan yang terakhir da'awi. Da'awi ini ranah dakwah gitu. Jadi buat teman-teman yang dulunya pernah di Rohis, itu masuk ke ranah dakwah juga. Kemudian lembaga dakwah kampus itu juga termasuk dari da'awi. Nah, di sini selanjutnya Mbak jelaskan lebih detail ya tadi yang dimaksud dengan siasi, ilmi, dan da'awi gitu. Jadi siasi di sini lembaga ormawa, organisasi mahasiswa, dan ada juga lembaga pergerakan. Nah, di sini biar teman-teman kenal ya dunia kampus itu memang banyak sekali UKM dan organisasinya gitu. Monggo teman-teman mau pilih untuk meningkatkan bakat dan minat juga organisasinya itu sebanyak apa sesuai kemampuan teman-teman. Harapannya yang jelas jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu ya istilahnya, kuliah pulang gitu. Biar masa S1-nya menjadi mahasiswa S1 itu sangat masa-masa yang sangat emas gitu. 4 tahun bisa ditempa dengan hal-hal yang positif. Untuk lembaga ormawa sendiri, ini umumnya di semua kampus ada, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa, itu ada dari tingkat fakultas, kemudian tingkat universitas, kemudian HMJ, itu ada Himpunan
mahasiswa jurusan. Jadi biasanya teman-teman di jurusan tuh ada namanya, biasanya kalau di PAI itu HIMA PAI, Himpunan Mahasiswa PAI, kemudian ada Himpunan Mahasiswa Hukum, Himpunan Mahasiswa Ekonomi, dan lain-lain gitu. Ada juga skala senat. Senat ini di atasnya BEM gitu. Nanti teman-teman bisa lebih lanjut mencari tahu tentang ketiga ini. Kemudian selanjutnya, nah di sini ranah pergerakan itu lebih ke, kan menjadi mahasiswa itu ada istilahnya menjadi agent of change, iron stock. Nah di sini tuh bisa digali apa ya namanya, seperti itu, menjadi agent of change, iron stock itu dengan mengikuti lembaga pergerakan gitu. Dan lembaga pergerakan itu banyak, kalau di UMJ itu banyak juga, cuman yang rata-rata mendominasi itu ada IMM, HMI, dan kami gitu. IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tapi IMM ini juga ada lingkup dakwahnya juga, tidak hanya pergerakan. Kemudian ada HMI, HMI itu Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian ada kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Untuk GMNI dan lain-lainnya itu banyak juga di kampus lain, gitu. Cuman yang mendominasi di UMJ itu 3 itu. Kemudian untuk ranah ilmi, itu ada organisasi dan komunitas keilmuan. Nah, teman-teman di sini kalau yang saya FLP ini sebenarnya di luar kampus eksternal. Jadi buat teman-teman yang suka nulis, itu bisa ikut namanya Forum Lingkar Pena. Forum Lingkar Pena ini ada skala regional, Indonesia, skala nasional, kayak gitu. Itu di eksternal dari UMJ. Kalau dalam UMJ itu bisa ada FOSEI, Akfaruna gitu. FOSEI itu yang ekonomi syariah gitu, setahu Mbak, sama yang jurusan ekonomi. Kemudian Akfaruna ini dari Fakultas Agama Islam yang di jurnalnya FAI. ISNET ini lebih ke ilminya yang di UNY sih sebenarnya. Jadi peneliti-peneliti di sana. Kalau di UNY itu ada komunitas penelitian gitu, ada UKM-nya juga. Itu untuk ranah ilmi. Kemudian, nah, perlu teman-teman ketahui juga, ada ajang bergengsi yang sering banyak diikuti oleh mahasiswa, baik di swasta maupun negeri. Gitu. Yang pertama itu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, tadi itu Mas Ridwan itu adalah salah satu yang lolos didanai oleh Ristek Dikti dari PKM Pengabdian Masyarakat. Kalau Mbak pernah juga nyoba, cuman nggak lolos gitu. Nah, ini Pekan Kreativitas Mahasiswa ini nanti bisa teman-teman gali lebih lanjut, itu mengenai lomba ajang bergengsi tentang ada penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian kewirausahaan, membuat karya, gitu, macam-macam. Itu dari Ristek Dikti ya. Kemudian ada MTQMN, ini biasanya teman-teman yang udah memiliki ilmu agama yang lebih gitu. Skalanya nasional, ada nanti Syarhil Quran, terus habis itu ada hafal Hifzil Quran, yang hafiz-hafizoh gitu, dan lain-lainnya. Terus ada juga lomba paper LKTI. Nah, jadi teman-teman untuk bisa memperbanyak value ya butuhnya. Jadi teman-teman diharapkan saat mahasiswa itu memang sudah merancang seperti yang dikatakan mahasiswa sebelumnya itu, desain untuk selama kuliah itu seperti apa, lebih bagus lagi tuh teman-teman punya proposal rencana studi gitu selama 4 tahun ini. Jadi untuk bisa memberikan target-target teman-teman, aku harus bisa mencapai prestasi apa aja, ikut organisasi apa aja, kemudian pelatihan-pelatihan apa aja, seperti itu. Banyak sekali. Nah, rata-rata biasanya memang yang paling digandrungi itu ada paper LKTI, itu biasanya ranah mahasiswa akademisi gitu. Karena dari situ biasanya juga ada support dari fakultas maupun jurusan masing-masing untuk dana mengikuti lomba tersebut. Nah, kemudian di Da'awi ini ya, Da'awi itu lembaga dakwah. Kalau di UMJ itu yang paling besar juga ada IMM, itu ada dakwahnya. Kemudian Jamaah Al-Anhar itu juga salah satu lembaga dakwah kampus di UMJ. Jadi lembaga dakwah kampus itu hampir ada semua di seluruh universitas, baik swasta maupun negeri. Dan ada forum silaturahmi lembaga dakwah kampus itu skala regional, namanya FSLDK, tergantung daerah ya. Kalau Jogja, FSLDK Jogja, FSLDK Surabaya, FSLDK macam-macam, dan ada FSLDK Indonesia, ranahnya nasional seperti itu. Kemudian ada UKM keagamaan, ada kalau di UMJ itu LPTQ, Lembaga Tilawatil Quran, kemudian Mujadid, dan tadi yang udah Mbak sebutkan forum lembaga dakwah kampus silaturahmi itu, yang tapi itu eksternal. Kalau yang di internal rata-rata LDK itu, dan UGM LPTQ, Mujadid gitu, sama IMM juga.
Nah, itu ketiga dari ranah mahasiswa yang bisa teman-teman pilih dan tekuni gitu. Sebenarnya nggak harus semuanya inisiasi ilmi da'awi juga gitu, tergantung kemampuan teman-teman lagi. Nah, ada pesan juga dari Mbak gitu, untuk misalkan teman-teman nanti udah mulai bergandrung atau mulai berkecimpung di dunia organisasi, itu untuk bisa selalu semangat dan aktif dalam organisasi itu, jadikan organisasi itu sebagai ladang amal teman-teman gitu. Karena ya kita sebagai manusia menyadari gitu kan, bahwa amalan kita nggak akan pernah cukup gitu, rasanya kayak kurang aja, dosanya makin banyak banget. Gimana amalan ini bisa membawa ke surga gitu. Nah, dengan memperbanyak amalan kebaikan gitu. Salah satunya ya dengan mengikuti organisasi gitu. Insya Allah ketika teman-teman menganggap bahwa itu ladang amal, ladang pahala, itu jadi motivasi teman-teman tersendiri gitu untuk bisa selalu aktif, terus kemudian nggak gampang mundur, nggak gampang menghilang kayak gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini penunjang prestasi. Jadi Mbak kan di sini juga yang jadi keterangan di poster itu menjadi penerima beasiswa unggulan gitu. Nah, di sini beasiswa unggulan itu memang dari pemerintah. Di sini ada apa saja gitu kan dari pemerintah itu, ada bidik misi, beasiswa unggulan. Kalau beasiswa unggulan ini ranahnya dari S1 sampai S3 dan itu untuk maksudnya mahasiswa yang berprestasi, memiliki prestasi gitu. Kemudian LPDP itu untuk S2, Budi ini beasiswa dosen. Nah, sebelumnya ini Mbak memiliki pertanyaan sih, kenapa harus mencari beasiswa gitu kan? Nah, mungkin teman-teman ada ya beberapa tuh yang beranggapan, udahlah kan selagi mampu, nggak usah ikut beasiswa, nggak usah ambil beasiswa, nanti takutnya zolim gitu ke teman-teman yang emang bener-bener butuh gitu kan. Nah, sebenarnya itu nggak salah gitu, cuma kan memang teman-teman merasa membutuhkan dan ekonomi keluarga sepertinya kok perlu dibantu gitu. Itu nggak masalah kalau menurut Mbak untuk mengikuti, dan beasiswa unggulan di sini tuh tidak difokuskan, beda ya, kalau bidik misi ini memang untuk beasiswa yang kalangan kurang mampu gitu. Nah, kalau beasiswa unggulan itu lebih ke teman-teman yang memiliki prestasi, karena di sana yang bisa terseleksi dan akhirnya bisa lolos itu teman-teman yang memiliki kejuaraan seperti itu. Jadi keterangannya itu juara tingkat kabupaten, nasional, provinsi, seperti itu. Nah, karena dengan mengikuti beasiswa, itu bisa menjadi motivasi gitu, teman-teman untuk selalu berprestasi, karena kan di situ bakal ada laporan di setiap semesternya tentang bagaimana akademik teman-teman, kemudian bisa memotivasi juga untuk meringankan beban orang tua gitu. Selagi memang merasa diri sendiri itu kayak, oh iya memang butuh dan keluarga butuh dibantu gitu, itu tidak masalah gitu untuk bisa membantu keluarga dengan mengikuti beasiswa ini. Beasiswanya itu ada macam-macam, banyak banget. Kalau yang pemerintah tadi udah disebutkan, kalau yang UMJ dan swasta itu biasanya ada beasiswa yang yang itu yang ada PPA, ada beasiswa dari Kemenap, beasiswa Basnas, Darut Tauhid, Desa Main gitu. Sebenarnya banyak banget beasiswa yang bisa diikuti selama jenjang S1 ini gitu. Bisa teman-teman ikuti ketika ada seleksi beasiswa, seperti yang Mbak sebutkan tadi, sebagai penunjang prestasi dan untuk kita menjadi berprestasi ya, dengan motivasi mengikuti banyak lomba dan menjadi awardee beasiswa itu bisa membantu teman-teman ketika nanti teman-teman melamar kerja atau misalkan melamar S2 gitu. Itu sangat dibutuhkan CV yang berbobot seperti itu. Nah, ini bisa membantu teman-teman untuk bisa menambah CV teman-teman. Nah, jadi manfaatkan masa S1 ini dengan banyak berproduktif lewat berprestasi, organisasi, dan juga bisa mengikuti beasiswa ini juga. Kemudian yang terakhir, nah, mahasiswa itu apa sih? Kalau kita dengar kata mahasiswa, apa gitu yang di benak ya teman-teman? Pasti udah sering ya mendengar agent of change, gitu kan, agen perubahan, kemudian iron stock. Nah, kalau di sini pernah Mbak gitu dapat materi gitu ya di pesantren itu, mahasiswa itu ibarat batu bata bangunan negara. Tapi memang betul gitu, mahasiswa itu aset negara. Karena kita tuh harus saling, satu sama lain tuh saling kuatkan gitu untuk bisa menjadikan negara ini lebih baik. Nah, salah satunya tuh dengan cara
menjadi mahasiswa yang seimbang gitu antara akhirat dan dunianya. Kemudian juga kadang tuh pernah ya dapat apa ya namanya, pemikiran-pemikiran yang ya kan kuliah itu karena nanti untuk cari kerja gitu kan, untuk cari makan gitu. Nah, sebenarnya Mbak tuh di sini nggak promo buku, cuman ini buku yang memotivasi Mbak untuk ya udah gitu, kita kuliah itu benar-benar luluskan niat untuk menuntut ilmu gitu, semata-mata menuntut ilmu, karena ya ini jangan kalah sama monyet gitu, karena monyet aja itu nggak perlu kuliah kalau cuman untuk cari makan kayak gitu. Kemudian juga buat apa gitu kan kalau kuliah cuman tujuannya itu ya nanti kerja terus buat apa namanya cari makan kayak gitu, karena seharusnya mahasiswa ini kan punya sisi motivasi di menjadi apa namanya pejuang penegak kebaikan gitu. Nah di situ yang paling apa ya namanya memotivasi untuk bisa tidak hanya menjadi mahasiswa yang seperti ya tadi yang Mbak sebutkan itu. Kemudian juga ketika kita mengetahui di sini ada kalimat gitu ya yang Mbak dapat dari Ustadz Abdullah Solihun itu, ketika tugas teman-teman itu masih dari menyadari gitu, oh iya masih mahasiswa, baru masih menjadi pelajar gitu, ya udah hilangkan semua tentang duniawi gitu, masih dalam arti itu kayak mikir nanti kerjanya gimana, ininya gimana. Nah itu yang perlu dipersiapkan, cuman jangan mendominasi gitu, didedikasikan selama masa menuntut ilmu ini untuk ilmu gitu, dengan cara banyak ikut misalkan seminar, pelatihan, atau belajar kelas di luar kelas gitu. Benar-benar fokus ke ilmu, karena nanti kalau yakin aja untuk rezeki, jodoh dan lain-lainnya kan pasti teman-teman kita juga udah tahu semua bakal diatur sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi sebaiknya itu kita meluruskan niat untuk benar-benar menuntut ilmu, mendedikasikan segalanya itu untuk ilmu. Karena nanti teman-teman akan ada masanya untuk kesulitan lagi belajar gitu kalau sudah terjun ke masyarakat. Jadi memang sekarang itu masa-masa muda ini ya, apalagi S1 ini tuh sampai S2 nanti, itu masa-masa menempa diri dengan ilmu gitu. Karena nanti ada masanya teman-teman harus membagi ilmu itu gitu. Misalkan teman-teman udah bekerja, udah jadi dosen, udah jadi masyarakat yang harus terjun, maksudnya seperti misalkan udah berkeluarga, harus terjun ke masyarakat. Nah, itu akan banyak waktunya dihabiskan untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk mengabdi gitu. Jadi kesempatan untuk belajarnya itu sangat minim. Nah, selagi teman-teman menjadi mahasiswa S1 masih baru, tugas utamanya adalah belajar menuntut ilmu, usahakan untuk memperbanyak gitu keilmuan itu dengan cara memperbanyak baca buku juga. Seperti tadi ya di background-nya Mas Ridwan tuh bukunya banyak banget gitu. Nah, itu salah satu contoh untuk yaitu mengabdikan, mendedikasikan diri kepada ilmu. Nah, untuk closing-nya yang terakhir itu, bentar, habis ini langsung ke Mbak Fatia. Jadilah mahasiswa itu yang memiliki segudang prestasi dan kebermanfaatan dengan mengikuti organisasi, tetapi tetap hati yang merunduk, tidak ujub gitu ya, tidak merasa lebih, tidak merasa cukup dengan ilmu gitu, dan selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin terima kasih itu saja yang bisa Mbak sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Irsalina yang selanjutnya ini, Irsalina Fatimah yang luar biasa, udah go internasionalnya, Masya Allah. Baik ya, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Kak Alifa ya. Jadi tadi ada sedikit gambaran tentang bagaimana itu kampus, di dalamnya ada seperti apa, dan juga memberikan kita motivasi dan semangat untuk menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi. Oke, langsung next aja nih. Yang selanjutnya ya. Aduh, ada siapa ini? Oh, ada Kak Fatimah. Nah, ini tidak kalah. Wah, pengalamannya sudah sangat banyak. Jam terbangnya sudah tinggi ya, istilahnya seperti itu. Oke, Kak Fatimah udah siap ya? Bismillah, Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Oke, silakan Kak Fatimah. Mana Pat videonya, Pat? Oh iya, mohon maaf. Sebentar. Ini udah dinyalain kok videonya. Kelihatan nggak? Belum, Kak.
Oh, belum. Sebentar. Belum muncul. Nggak nampak, Kak. Orangnya nggak nampak. Oh, iya kah? Sebentar, coba. Kalau sekarang? Iya kah? Belum ya? Oke, kalau gitu bisa minta tolong di share screen sebentar, saya kirimin. Mungkin gara-gara saya share screen dan record juga, ini lagi recording di Zoom-nya. Jadi mungkin saya kasih ke panitia ya. Ini file terbarunya Kak Ilham, saya kirim di grup ya. Sebentar. Oke. Oke, ditunggu. Grupnya kelihatan. Ya, grup yang briefing. Wih, briefing, mantap. Ini ada grup namanya tuh webinar JA1, lagi loading sebentar. Tadi tuh ini sebenarnya kamera saya on sih, tadi sempat ada virtual background-nya. Coba stop sini. Kalau sekarang kelihatan nggak videonya? Belum ya? Wow, what happened? Just give me a second. Biar dikenali sama. Oke, sekarang saya udah lihat ini udah bisa lihat sendiri nih. Mana Fat? Gak ada nih Fat. Wah, iya mana ya? Seriusan? Ini saya udah bisa lihat diri saya sendiri loh di screen. Tar. Wah, kok bisa sih? Fat. Itu coba di-share dulu. Nah, sudah. Oke, alhamdulillah. Sudah. Masya Allah, Allahu Akbar, sempat deg-degan. Oke, panitia bisa di-share mungkin PPT-nya ataupun PDF-nya itu saya Ilham bisa dikirim. Oke, sebelumnya Oke, sebentar. Ya, sambil nunggu panitia share screen, saya pingin teman-teman di sini untuk interaktif ya. Pingin karena tadi mungkin dari pemateri 1 ke 2 saya belum melihat feedback dari teman-teman. Coba diketik dulu, bilang semangat atau misalnya Allahu Akbar atau kasih reaction thumbs up, clap hand, anything. Just give me something, feedback. Biar tuh ways itu nggak Allahu Akbar. Semangat. boleh di-unmute juga boleh, tapi nanti kalau ketika pas materi udah mulai bisa di-mute lagi ya. Tapi untuk sekarang coba di kolom komentarnya dipeludurin dulu, mantap ya, semangat terus. Oke. Insya Allah ya teman-teman, bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, hamba memohon kepadamu untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang halal, dan amalan yang diterima. Amin Allahumma. Jadi sebelumnya, nama saya Ilsa Fatimah. Saya jurusan komunikasi. Ada yang dari KPI di sini? Atau jurusan komunikasi Islam? KPI, anak-anak KPI? Saya, Kak. Ada, wah, Masya Allah. Ada berapa ini? Ada, Kak. Ada ya, alhamdulillah. Ada. Jadi saya itu batch atau angkatan 2017 sama seperti Kak Ridwan dan Bang Ridwan dan Mbak Alifa. Dan di sini saya di JA sebagai sekretaris kominfo. Jadi bagian-bagiannya ya, mungkin akan dibilang sekretari, Masya Allah. Ini pada sudah bisa share screen belum? Masih nunggu. Ya, bisa ya. Oke. Bisa ya? Sudah kelihatan? Iya. Saya nge-share screen sendiri nih jadinya. Alhamdulillah bisa. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Alhamdulillah kelihatan Fatih. Oke, alhamdulillah. Ada. Jadi oke, siap. Bismillah ya. Jadi di sini saya hanya sedikit merangkum ya, karena tadi komprehensif sekali yang sudah dijelaskan oleh Bang Ridwan dan Mbak Alifa. Dan memang tema di sini kita diberikan untuk mahasiswa bisa apa. Dan ini semuanya kenapa mungkin diberi tema apapun judul semacam ini teman-teman. Kita semua di sini mempunyai skill dan kompetensi masing-masing dan kita punya peran masing-masing. Jadi tidak bisa semuanya jobres, tapi we have something that's unique gitu ya. Nah, untuk saya especially gitu ya, kalau mungkin saya ini hobi aja sih, hobi traveling ataupun memang dari dulunya tinggal itu nomaden. Jadi
mahasiswa bisa jadi apa atau mahasiswa bisa apa? Saya jawabnya jadi aktivis dakwah traveler. Nah, siapa sih yang nggak mau jadi traveler ataupun mungkin ya pingin keluar negeri atau ya keluar daerah juga, yang anak-anak rantau sini sih banyak kan, Masya Allah. Oke, jadi bismillah kita dakwah go internasional. Nah ini ya. Kak Fatimah. Ya gimana? Ngomongnya pelan-pelan ya, jangan kenceng-kenceng. Teman-teman pada bilang terlalu semangat ini Kak Fatimah. Masya Allah, sengaja. Soalnya biasanya yang terakhir itu kayak itu udah kayak loyo, ngantuk. Apalagi sekarang udah mau jam 9 kan. Gak apa-apa. Oke, insya Allah di pace-nya agak di slow down. Lanjut ya. Semangat Pak. Bismillah, insya Allah minta doanya juga teman-teman. Saya di sini seperti Bang Ridwan dan Pak Lifal sedang menyusun skripsi untuk be esos dan saya dari Bandung, Jawa Barat. Jadi bisa bilang teh ya, teh Fatih atau teh Fatimah. Alhamdulillah sedikit ringkasan, saya sebagai founder Beneficial Circle, saya membuat komunitas sendiri. Dan juga karena latar belakang saya adalah counseling, jadi saya ikut komunitas kalau di co-foundernya. Nah, seperti tadi bahkan saya sebagai komen PJA dan tahun kemarin atau tahun ini selesainya baru lalu menjadi ketua di Bincang Muslim IKJ. Kalau teman-teman yang suka udah ikut kajian Jogja tahu dia ada divisi Bincang Muslimah. Dan untuk masih prestasinya alhamdulillah tahun kemarin Allah memberikan rezeki untuk saya di Korea, ada K-popers, K-drama kayak gitu. Dan alhamdulillah juga waktu tahun kemarin November saya mengikuti Innovation Singapura dan mendapatkan gold medal. Waktu saya semester 2 mengikuti program namanya AIC, itu ASEAN Islamic Student Summit Malaysia. Nah, mendapatkan Best Female Delegate. Alhamdulillah, ini semua berkat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ini di sini pingin ngerekap lagi nih ataupun repeat apa yang sudah dibahas oleh Bapak kemarin. The 21st century will not be those who can read, write, but those who can learn. Ini benar-benar banget dan kemarin pas main itu pertama kali saya tahu quotes ini. Jadi ini sekarang menjadi salah satu top favorite quotes saya. Karena ini memang benar banget teman-teman ya. Insya Allah semuanya yang pada anak 21st century ini udah pada bisa baca dan nulis, tetapi belum tentu semuanya bisa belajar, mendapatkan edukasi ataupun ingin belajar, mempunyai minat untuk belajar, dan ketika sudah belajar ingin belajar lagi gitu, itu tuh belum tentu. Dan memang hakikatnya kita itu every one of us is a lifelong learning. Kita tuh semua adalah thalabul ilmi. Kita hidup itu berproses dan learning is a lifelong process. Sampai akhir hayat pun kita akan belajar seperti itu. Dan ini terkait tentang traveler tadi ya. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur, which is ya kita semua adalah mayit gitu ya, calon mayit kayak gitu. Dan kalau orang traveler kan memang biasanya dia selalu berpindah tempat ya, nomaden kayak gitu, ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini sebenarnya kita semua ini adalah traveler di sini. Jadi dakwah traveler it's every one of us kayak gitu. Kita semua di sini adalah musafir. Di dunia ini it's just a temporary. Kita nggak akan selamanya di dunia ini, dan ini hanya transit. Kalau teman-teman nanti bisa sekalian mungkin promosi IG saya baru membuat konten karena saya juga salah satu konten creator and enthusiast gitu ya, berdakwah melalui konten kayak gitu. Saya berbuat konten tentang dimana kita tuh kayak semua kita tuh lagi traveling dari alam dari dunia ini ke nanti yaumil akhir, dan kita semua needs passport, dan paspornya kita adalah syahadat sebagai orang muslim. Nanti teman-teman bisa itu lihat lebih langsung. Oke, next. Nah, teman-teman tahu nggak sebenarnya kita tuh di Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kalau kita tuh ada ayat yang Allah turunkan
Dimana kita tuh Allah memang menganjurkan kita untuk menjelajahi buminya. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Allah menjadikan bumi itu mudah bagi kita dalam arti jalan menuju bumi ini atau mengeksplor bumi ini. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Jadi rezeki Allah dan rahmat itu sangat luas dan kita memang dianjurkan untuk mengeksplor buminya Allah ini yang kecil ini, bumi itu sangat kecil kayak gitu. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15. Untuk teman-teman yang sudah mengamalkan surat Al-Mulk sebelum tidur, insya Allah sudah hafal ayat ini. Oke, ini saya juga lari-lari mencoba untuk memenuhi 15 menit, dikasihnya only 10 minutes teman-teman, tapi bismillah ya, kita lihat sampai jam berapa. Ini soalnya udah jam 8.52. Oke. Dakwah bilhal. Teman-teman pasti tadi ya udah disampaikan juga dari Kak Ridwan dan Kak Alifa tentang bagaimana memang kita semua ini harus menjadi seorang dai nahnu duat qabla kulli syai. Kita semua adalah seorang dai sebelum profesi apapun. Dan kita semua mempunyai cara berdakwah masing-masing. Ada yang bil lisan, ada yang bil hal, ada yang bil konten. Itu saya baru bukan cuman kayak memotivasi teman-teman ya. Kalau misalnya kita ketika sekarang udah di sosial media di mana semuanya serba digital, we have to be creative kayak gitu. Nah, kalau perihal cerita saya ini atau experience yang saya ingin bagikan ini ketika dakwah bil hal, kita berdakwah sesuai perilaku ataupun dengan aktivitas kita kayak gitu. Karena dakwah nggak mesti menjadi seorang ustazah, oke? Itu keep that in mind. Ini sedikit foto untuk kayak memotivasi teman-teman aja. Alright, let's start. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, balighu'anni walau ayatan. Bismillah, di sini saya ingin memberi cuman nge-share beberapa ayat yang mungkin bisa direlate sama experience saya kayak gitu. Karena kalau tadi ya teori, insya Allah teman-teman udah paham, udah pasti banget masalah teori. Sekarang gimana kita cara mengaplikasikannya dan mencoba untuk benar-benar menerapkannya kayak gitu. Nah ini saya sembari ngasih foto-foto kayak ya buat teman-teman ada gambaran sedikit nih biar dikasih fire ya, dikasih suntikan api gitu juga buat dibakar semangatnya. Oke. Nah seperti juga ini sama ya dari seperti yang tadi Kak Ridwan sudah bilang dalam surat Ali Imran ayat 110 yang artinya kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Teman-teman, ketika misalnya kita keluar negeri ataupun gak usah keluar negeri terlalu jauh, kita keluar rumah kayak gitu, kita itu sudah diwajibkan untuk menyeru teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada keburukan yang mungkar. Dan itu sudah menjadi roles kita. Kita kan semua mempunyai roles masing-masing kan, tadi sudah sebutkan dan mempunyai peran masing-masing. Tetapi bagaimana cara menyampaikannya itu harus dengan yang terbaik tentunya, dan itu juga harus dengan bil hikmah ya, dengan yang terbaik, cara yang terbaik, tidak menyinggung lawan bicara kita ataupun yang sedang kita nasihati seperti itu. Nah ini waktu saya sambil sharing juga, ini ketika salah satu agenda di Masjid Itaewon. Kalau misalnya teman-teman ada yang suka kayak drama di sini masih suka, ada yang pasti nonton Itaewon Class. Nah, ini ada di Itaewon itu masjid terbesar di Korea, yaitu Seoul Mosque. Dan itu tempatnya di Itaewon Seoul Mosque. Nah, kayak gitu. Nah, ini waktu itu saya mengikuti interaktif dakwah training di masjid tersebut, dan itu bisa dilihat ya, Masya Allah banyak banget orang berbagai macam culture dan countries kayak gitu. Oh ya, panitia nanti ini insya Allah PPT dari ketiga kakak-kakak di sini insya Allah akan di-share ya, jadi bisa teman-teman jadikan referensi. Itu bisa minta tolong di-mute dulu. Oke, thank you. Nah, ini ayat yang kedua.
dari surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku supaya kamu kenal mengenal. Ayatnya masih ada kalau converse nanti teman-teman saya. Nah intinya gila lagi ya, Masya Allah, memang Al-Quran itu udah menjadi pedoman yang sangat amat komprehensif, udah perfect banget, nggak ada seluruhnya, dan semuanya itu udah ada di anjuran-anjuran ataupun perintah-perintahnya itu udah ada di dalam Al-Quran. Kita di sini agar kita kenal mengenal Fatimah? Ya. Tadi agak putus-putus. Coba. Sekarang kayaknya udah normal ya? Oke. Sekarang udah normal? Oke, next. Thank you. Ya, oke, thank you. Nah, ya jadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling kenal mengenal untuk memperluas atau memperlebar sayap ukhuwah kita. Kita saling dengan dari tapi harus jadi orang. Kita harus seperti we have to have this critical thinking itu. Critical thinking tapi at the same time open minded. Orang critical thinking itu open minded, bukan yang kita akan menerima opini dari others ataupun berdiskusi dan segala macamnya kayak itu. Jadi itu ya. Ini ada yang dari Iran, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Uzbekistan, Brazil juga ada. Pokoknya banyak banget dari semua bangsa itu adalah perwakilan satu, karena yang kalau teman-teman yang ada yang tahu di sini yang beasiswa KGSP Korean Government Scholarship Program itu tuh memang mengambil dua atau tiga jadi ada yang ataupun ingin mendapatkan beasiswa, go for it, dukung banget. Tapi ingat niatnya lillahi ta'ala ya. Oke. Next. Udah mohon maaf ini kayaknya narsis, tapi bukan masalah narsis, tapi ini memberikan gambaran gitu teman-teman. Lagi-lagi surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini sih ayatnya teman-teman ini adalah perintah di mana kita harus beribadah. Dan ingat, ibadah di sini bukan hanya sholat ya teman-teman. Ibadah di sini adalah our whole entire activities ataupun life bisa dibilangnya, kayak kehidupan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, itu semua ibadah kita. Gimana ibadah kita itu. Kalau ini itu ingin menuju ke sini karena ada beberapa teman yang unfortunately gitu, karena memang kalau ini kan konteks Korea ya, di Korea itu kan Muslim itu sangat minority, sangat nggak sampai 1% di Korea itu, jadi kan sedikit banget ya persentasenya. So ketika ada beberapa mahasiswa yang misalnya yang dari Indonesia gitu yang ke Korea, itu malah terkikis akidahnya gitu, dia jadi malah kayak buka naudzubillah gitu ya, membuka hijabnya dan segala macamnya. Dan di sini saya ingin menunjukkan kalau misalnya kita tuh malah seharusnya berdakwah dengan pakaian kita kayak gitu, misalnya dengan perilaku kita. Dan profesor di sini yang lagi peace kayak gitu, nah beliau itu orang Hindu kalau nggak salah agamanya itu, ataupun ateis, saya lupa ya Allah. Nah tetapi intinya waktu itu beliau malahan sangat tertarik tentang konsep jilbab kayak gitu, dan ingin menginterview orang yang memakai hijab. Dan alhamdulillah waktu itu without any hesitation, saya nggak ragu-ragu, saya mengvolunteerkan diri untuk diwawancarai, dan itu lokasinya di Ihwa Women University. Dan di sebelahnya ini teman-teman saya dari Sunmoon University, which is di mana saya studi exchange di sana kayak gitu. Kita lagi ada culture program visit Gyeongbok Palace, dan ini yang di tengah-tengah ini itu saya lagi membuat social experiment di mana saya menggunakan cadar di Korea gitu. Kayak gimana sih reaksi teman-teman maksud itu orang-orang Korea itu gimana sih reaksinya ketika ada orang yang pakai cadar? Apakah mereka takut, Islamofobia kah, atau misalnya mereka biasa aja kayak gitu. Panitia itu bisa minta tolong di mute. Kak Fatimah, ya? halo. Ya.
Oke. Maaf ya teman-teman ya, mungkin koneksinya sedang tidak baik. Oke. Halo Kak, ini udah jejetan nggak? Bisa kedengaran nggak suara saya? Kak. Putus sih, Fat. Oh, putus-putus ya? Ini saya udah pakai wifi di rumah. Oke, tadi agak putus. Sekarang gimana guys? Udah jelas kok, Kak. Oke, alhamdulillah. Jelas, Kak. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi mungkin saya sedikit bilang tadi ya, di tengah-tengah ini saya mencoba sosial eksperimen pakai cadar di Korea gimana, yang lihat reactionnya orang-orang Korea, apakah mereka takut, nyinyir kayak gitu, atau misalnya mereka biasa-biasa aja, mereka menerima Islamophobia dan segala macamnya kayak gitu. Oke, lanjut ya, insyaallah. Nah, oke. In here, I want to give you a little motivation, di mana karena masalah insecurity itu karena saya ada konsepnya gitu, jadi tentang kayak insecurity, toxic positivity kayak gitu-gitu, itu kayaknya udah jadi viral banget dan hype banget, dan banyak teman-teman itu ngerasa insecure. Aduh Kak, aku nggak mau misalnya itu ini ngerasa insecure, terus aku mau posting ini atau pokoknya banyak banget orang insecure. Jadi never like jangan pernah bandingkan diri dengan lain itu unless gitu ya, if it make you under itu. Kalau misalnya itu membuat teman menjadi yang negatif. Jadi kalau oke, apa ya, semangat kita ya. Misalnya, oh masya Allah, dia udah bisa one day one juice nih, aku harus bisa ngejar target kayak seperti dia. Atau misalnya, oh dia udah lulus PKM nih, aku harus juga udah bisa. Jangan gara-gara oh dia udah dapat, misalnya tadi ya kayak misalnya Kak Alifa udah dapat beasiswa Kemdikbud, nggak mungkin aku bakalan dapat, kan dia udah dapat, dia udah seperti ini. Tapi jangan pernah merendahkan diri kalian. Why? Karena Allah has the best plan. Allah tuh mempunyai rencana terbaik untuk hambanya. He knows what we need. Allah tuh tahu apa yang kita butuhkan, and he knows what is the best for his servant. Allah tuh tahu mana yang terbaik untuk kita. Karena dalam surat Al-Baqarah juga, apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan itu tuh kadang-kadang nggak sesuai. Mungkin apa yang kita pikir itu baik, belum tentu itu baik untuk kita. Apa yang Allah pikir itu baik, pasti tentunya itu baik untuk kita, kayak gitu. Jadi again ya, never compare your life with others, kayak gitu. Dan and at the end gitu ya, always try your best and keep on praying. Selalu berikan the best version of you. Jangan kalah sama diri kalian sendiri gitu. Kalau misalnya mau compare nih teman-teman, compare with yourself. Jangan compare with others, compare with yourself. Compare with yourself yesterday. Bandingkan diri kalian dengan kalian yang kemarin. Kalau kemarin kalian udah dapat webinar ataupun materi dari Pak Aryo, sekarang dapat materi juga dari sharing dari kita semua, itu sebenarnya suatu yang bagus karena itu konsisten. Oh ya, kemarin aku udah belajar ini, dapat ilmu ini, sekarang aku dapat ilmu ini, besok aku terapkan, besok aku implement gitu ya, seperti itu. Dan at the end you must keep on praying, karena semuanya memang kita bertujuan untuk Allah gitu, maka kita harus berdoa kepada Allah, karena ya Allah itu As-Sami, Maha mendengar, dan pasti Allah tuh mendengar semua doa-doa kita, dan insya Allah apapun itu terbaik untuk kita akan Allah kabulkan. Jadi buat teman-teman yang pingin tadi ya dapat beasiswa dari Kemdikbud, pingin ke luar negeri tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun, atau misalnya ikutan lomba, ngerbitin buku, ikutan organisasi, bla 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 bla, pasti banyak banget teman-teman gara-gara udah dapat bus dari kita. Semuanya itu harus disertakan Allah di dalam aktivitas teman-teman gitu ya. Never stop praying, never give up gitu, karena mimpi kalian, this is just the beginning gitu. Teman-teman, ini semua insya Allah mungkin ada yang maba, ada yang S2 juga kemarin dengar-dengar, tapi nggak tahu nih hadir atau enggak. Tapi untuk teman-teman maba,
mahasiswa baru, this is the beginning of your amazing journey. Jadi please chin up tuh, ini kan chin tuh dagu ya, kalau bukan bahasa Inggris kayak sebuah tuh kayak quotes gitu, chin up itu kayak hold your crown up gitu. Kalian tuh harus be proud of yourself, seperti pemimpin kayak gitu, harus semangat, oke? Nah, last but not the least, gitu, tetap semangat, billah, dan filah. Nah, ini waktu itu teman-teman mungkin ada yang tahu ataupun yang nggak tahu, ini Jay Kim yang alhamdulillah waktu saya bertemu dengan beliau tuh belum jadi Islam, dan setelah saya pulang ke Indonesia September tahun lalu, beliau menjadi seorang mu'alaf kayak gitu dan mengganti namanya jadi Daud Kim. Dan mungkin ada yang juga yang menjadi fansnya beliau dan tahu betapa Allah menguji beliau. Nah, ini juga jadi salah satu ujian kita. Jangan kira kita misalnya tuh ujian tuh harus bisa ditolong di ya. Jangan kira musibah itu hanya berbentuk ujian itu hanya berbentuk musibah, teman-teman. Jangan kira, karena ada juga namanya istidraj, ketika Allah memberikan nikmat tetapi itu membuat kita kufur, bukannya bersyukur. Nah, itu juga hati-hati. Itu salah satu juga yang saya sangat menghindari ketika saya pergi ke luar negeri. Saya takut ini bisa bukan saya berikan. Saya takut ini tuh membuat saya jadi futur yang berlebihan mungkin, ataupun malah bisa jadi kayak kafir. Alhamdulillah. Jadi makanya waktu saya ke Korea kemarin, yang pertama saya adalah mencari komunitas muslim, komunitas Indonesia dan mencari masjid, karena masjid itu Allah, dan insya Allah kita akan selalu mendengar berbicara. So, jazakumullah khairan katsir, telah lebih teman-teman yang mendapatkan benar itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan saya, Mbak Alifa dan Bang Ridwan untuk memberikan ini kepada teman-teman. Karena ini semua adalah hanya wasilah, ilmu itu harus dibagikan. Dan ini itu promotion, kalau misalnya mau dilihat lebih lanjut lagi, saya bisa ke YouTube saya. Saya nanti ini Ilham, I think insya-Allah discussion juicy now. Untuk saya ada banyak kesalahan dan teman-teman juga. Cheers. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bersemangat ya Kak Fatimah ini, sampai suara audio pun tidak bisa mengikuti alunan suaranya gitu loh. Masya Allah. Insya Allah. Bagus ini untuk semangat malam kita. Oke teman-teman, waduh ini yang bertanya ini sangat-sangat banyak ya. Respon dari teman-teman ini Masya Allah memang. Insya Allah akan saya baca dan saya pilihkan ya teman-teman ya. Tapi maaf jika nanti memang belum terbaca semua pertanyaannya. Oke, sebentar. Yang pertama nih. Dari M. Fakih Syifa Rahman. Pendidikan Agama Islam. Angkatan berapa ini? Kayaknya angkatan 2020 ya? Maba Kak, saya Kak Maba. Oh siap, siap adik maba. Oke. Ini pertanyaan Maaf Kak, ini agak lampunya pertama. gelap. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untuk pemateri pertama kakak. Mana pemateri pertamanya nih? Setiap orang kan memiliki motivasi ya bang. Jadi apakah motivasi yang kuat yang abang miliki sehingga kita bisa membangkitkan semangat kita, baik itu kita mengikuti kegiatan di UNIF maupun di luar UNIF, baik itu organisasi ataupun UKM gitu ya. Dan bagaimanakah ketika kita telah memiliki motivasi atau memiliki visi misi dan kita jalani kegiatan tersebut. Namun di tengah jalan kegiatan tersebut nih bang, karena sesuatu hal baik itu semangat kita menjadi turun bang. Nah jadi gimana untuk menangani itulah? Saya seperti itu. Monggo, pemateri pertama. Ham. Moderator. Iya ya?
Halo moderator. Iya, Wan, pemateri Oh, Wan ya? pertama, antum. Iya, bisa nggak di... Iya. Tahu ya. Jadi pertanyaan tadi ya cukup menarik begitu ya. Kalau ditanya motivasi dan lain sebagainya, biar nggak terlalu subjektif begitu ya, karena ini pertanyaannya anak mungkin terlalu subjektif juga gitu kan. Yang pertama itu teman-teman, Anda juga mungkin berlatar belakang sama kayak kalian mungkin ya, Anda nggak dari pondok, Anda juga bukan dari pondok, nggak sekolah-sekolah bagus. Anda tuh SMA IT angkatan pertama gitu ya, itu sekolahnya itu pakai tanah liat gitu ya, nggak ada pagar, ruangan kosong, cuma 4 kelas. Ya itulah. Waktu itu padahal mau masuk sekolah terbaik di Bengkulu waktu itu ya, masuk, tapi orang tua nyarankan hal-hal yang berbeda begitu. Beliau ingin, yang penting kamu punya akhlak baik gitu, nah itu udah cukup lah bagi ayah ibu gitu. Cuma kayak gitu aja. Dan dari sana, walaupun bukan juga berlatar belakang keluarga ustadz dan sebagainya gitu ya, enggak. Anda itu bukan keluarga latar belakang ustadz, enggak. Yang selalu ditekankan dalam keluarga begitu ya, yang paling pertama begitu, intinya kita kenal Tuhan. Begitu teman-teman. Yang selalu diajarkan oleh kedua orang tua kakak itu, ya kamu kenal Tuhan begitu. Karena ya kamu ini lahir dari siapa begitu kan, dan kamu itu diberi nikmatnya dari siapa. Walaupun nggak pakai dalil begitu ya, orang tuanya tuh nggak pakai dalil dan sebagainya, intinya kamu ingat Tuhan gitu. Itu aja motivasinya itu. Ya sehingga itu yang menjadi apa ya, istilahnya motivasi kakak sendiri begitu ya, untuk mencari lingkungan yang selalu mengingatkan kakak tentang keberadaan Tuhan itu sendiri gitu. Dari kajian-kajiannya begitu ya, dan aktivitas-aktivitas organisasinya gitu. Dan itu nanti akan mengarahkan kita pada satu hal yang dimana dimanapun kita berada, nanti teman-teman itu langsung otomatis gitu loh. Kalau udah motivasinya gitu, otomatis kayak ya selalu diawasin gitu. Dan mungkin Anda nggak tahu ya teman-teman merasakan atau enggak gitu ya. Tapi kalau dari Anda begitu, salah diajarkan di keluarga, kamu ingat Tuhan aja itu udah cukup buat kita begitu ya, orang tua dan sebagainya. Dan nanti kita berbagai macam aktivitas yang kita lakukan itu, ini ingat ini ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu salah satu ayat ya, salah satu ayat yang jadi motivasi kakak juga dalam semua kegiatan. Nek orang suka mau enggak, mau peduli mau enggak, mau dilihat orang atau enggak, kemudian mau dinilai baik atau enggak, kalau kita yakin itu benar, sesuai apa yang diajarkan agama begitu, sampaikan. Dan niat itu yang menjadi buat kakak, ya terserah, tugas kita itu bekerjalah gitu kata Allah itu, bekerjalah kalian sebaik mungkin di muka bumi ini begitu. Insya Allah orang-orang soleh itu akan melihat pekerjaan-pekerjaan kalian. Dan ya, ada kalau diapresiasi alhamdulillah, nggak diapresiasi alhamdulillah begitu. Intinya ada tuh ya kalau masalah hafalan Quran itu juga nggak banyak begitu ya. Ana menghafal ayat-ayat penting gitu yang bisa ana internalisasikan dalam diri, kemudian ana coba praktekkan begitu. Dan itu salah satu ayat yang coba Anda praktekkan ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya semua aktivitas organisasi, semua rencana yang Anda buat, dan semua kerja-kerja yang Anda lakukan, ya kalau diapresiasi orang alhamdulillah, dilihat orang alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa begitu. Insya Allah kita niatkan karena Allah begitu ya kawan-kawan ya. Dan itu ada kebaikan. Insya Allah ada kebaikan di sana. Karena kata Mbak Fatih tadi kan, dibilang Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri begitu, karena Dia yang punya kita gitu ya. Nah begitu untuk yang tadi pertanyaan pertama begitu ya. Intinya pegang satu ayat aja, satu ayat Quran aja yang membuat antum bisa istiqomah begitu. Dan ingat-ingat itu. Enggak perlu satu juz, satu ayat itu udah membuat antum menjadi orang yang sangat luar biasa gitu. Satu surat Al-Ma'un itu bisa membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat Muhammadiyah, kawan-kawan. Banyak sekali investasinya sampai sekarang. Begitu kan? Satu surah Al-Ma'un. Satu ayat, itu untuk diri kita sendiri, itu udah sangat luar biasa, kawan-kawan. Dan itu salah satu ayat yang Anda pegang gitu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pegang aja itu.
Sarananya itu kalau teman-teman merasa bimbang dan sebagainya untuk motivasi dan sebagainya. Dan ingat Tuhan begitu ya. Ingat Allah itu ada begitu ya. Karena kalau kita ingat Allah berarti kita tahu siapa diri kita gitu ya. Siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal siapa Tuhannya begitu. Begitu kawan-kawan ya, itu dari Ana begitu. Silakan bisa dilanjutkan ke yang lain. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak ya buat Kak Ridwan. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Syakira Amalia. Izin bertanya Kak kepada semua narasumber ya. Saya Syakira Amalia dari PAI 2019. Gimana sih cara memulai berdakwah gitu? Sedangkan saya ini masih dalam tahap belajar dan ilmunya pun masih belum seberapa. Karena ketika saya berdakwah, saya jadi takut salah karena kurang ilmu tadi. Dan takut bagaimana pikiran orang-orang terhadap saya yang sok-sokan dakwah. Terima kasih. Wah, ini menarik sekali nih pertanyaannya. Yang pertama coba Kak Alifah ya. Jawab dulu coba. Gimana nih jawabannya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan tadi, sebenarnya gini, makna dakwah itu sendiri menurut teman-teman apa gitu? Dakwah itu sendiri kan artinya mengajak ya, mengajak dalam kebaikan. Nah, bisa jangan dipersempit hanya misalkan memberikan ceramah atau memberi dalil gitu kan. Seperti contoh misalnya kita ngajak temen belum sholat duha yuk gitu. Reminder misalkan ada grup saling setoran hafalan atau tahajud bersama. Itu kan udah termasuk dakwah ya, mengajak kebaikan gitu. Jadi dakwah di sini jangan takut untuk berdakwah karena ya kita nggak akan pernah bisa untuk misalkan dapat ilmu nantilah aku berdakwahnya kalau udah ilmunya sudah banyak gitu, kalau ilmunya sudah mumpuni. Itu padahal usia kita nggak tahu sampai kapan gitu, kan nggak ada jaminan kita bakal mati tua, gitu. Bisa jadi meninggalnya muda gitu kan. Nah, jadi beriringan gitu antara kita menuntut ilmu dengan berdakwah dan sesuai kemampuan dan kapasitas diri. Ketika memang kayaknya ilmu saya belum bisa untuk berdakwah yang seperti ini, misalkan yang lebih kompleks, yang ringan-ringan aja gitu. Nah, jadi jangan persempit makna dakwah itu, karena dakwah itu mengajak kebaikan, itu udah dakwah, udah mengantarkan kita untuk bisa beramal dan mendapatkan pahala. Itu sih kalau dari Mbak pribadi mengenai pertanyaan tersebut. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa ditambahkan. Oke, terima kasih Kak Alfa. Sama. Langsung Kak Fatimah. Pelan-pelan aja Kak ya. Jangan cepet-cepet. Masya Allah. Aduh, diprotes sama panitia. Mohon maaf. Bismillah ya. Jadi ya tadi juga udah saya sampaikan sedikit di PDF ya. Kalau misalnya kita bisa menyampaikan ayat, walaupun itu hanya satu ayat, dan kalau misalnya tadi sudah disentuh sama Kak Alifa, kalau misalnya kita nunggu sampai kita fasih banget, sampai bisa tahu banget kayak gitu, itu mau kapan kan dakwahnya tuh. Jadi pelan-pelan aja, step by step, slowly but sure kayak gitu. Yang penting kita pertama, kalau dari saya pribadi itu bisa mengamalkannya. Jadi misalnya kayak tadi ya, yuk kita duha yuk, dari yang simpel aja, karena mungkin tahajud belum tentu semuanya bisa kan. Jadi yang slowly gitu, yang ringan dulu, duha gitu. Kan ada setelah jam gitu break dari misalnya kelas yang jam 8 terus yang jam 10 kayak gitu. Nah, itu misalnya kita pertama bisa mengamalkan dulu. Yang pentingnya itu ya, kita bisa mengamalkannya dulu. Karena misalnya, tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, Kak, tapi saya nggak bisa istiqomah nih karena ya nggak setiap hari saya juga bisa duha. Nah, inilah kenapa kita dianjurkan ke dakwah juga, karena kita nggak cuma memotivasi orang lain, tapi kita memotivasi diri sendiri. Masa iya sih aku bisa ngasih tahu orang lain, tapi nggak bisa ngasih tahu diri sendiriku. Nah, ini pasti relate banget kan sama kita semua. It's okay, alright. Again, step by step. Yang penting itu ya, kalaupun kita bisa mengamalkannya, amalkan dulu, lalu kita amalkan bareng-bareng. Nah, karena istiqomah itu ketika kita berada di lingkungan yang saling mendukung, saling support kayak gitu. Nah, ini pentingnya masuk LDK itu seperti ini ya pemirsa. Jadi itu aja sedikit dari saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Ridwan. Masya Allah. Alhamdulillah ya, jelas. Ya, ada sedikit lah tadi
kecepatan, tapi ya apa-apa lah. Alhamdulillah masih bisa jelas. Oke, next nih, pendapatnya Kak Ridwan gimana nih yang bersama? Oh, baik, Syakira itu ya, itu kayaknya anggota saya di Mujadid itu kayaknya. Oke, Ana coba ambil dari perspektif sirah begitu ya. Kita ada satu kisah, makanya Ana bilang tadi kita harus punya mentor begitu ya, biar kita punya tahu arahan itu. Dan salah satu mentor yang wajib kita punya itu ya Nabi kita begitu ya, Muhammad SAW yang begitu mulia. Itu ada satu yang kisah paling Ana pegang sampai sekarang itu ya, itu ke Taif. Teman-teman pasti semua tahu ceritanya begitu ya. Kalau ditanya caranya berdakwah dan lain sebagainya begitu, kalian pikir, kita coba pikir gitu ya, Taif itu orangnya nggak kenal Islam semua, ujuk-ujuk satu orang yang orang juga nggak tahu dia ini nabi atau enggak begitu ya, datang ngomongin Islam, kemudian ujung-ujungnya dilempar batu begitu. Masuk akal nggak ya? Itu ya, diingat gitu ya. Itu salah satu kisah yang menarik gitu. Kalau orang bertanya tentang perspektif Ana ya, gimana misalnya dakwah, nggak percaya diri dan sebagainya, Ana kasih perspektif sirah tentang Taif begitu. Dan apa ya, doa Nabi Muhammad itu yang selalu buat motivasi Ana, yang selalu Ana kasih juga dalam doa-doa kita begitu ya. Jadi istilah berdakwah itu jangan tunggu kita ahli begitu ya, tapi paling enggak kita tahu apa yang ingin kita sampaikan. Kalau kalian tahu ilmu yang kalian sampaikan itu adalah benar, sampaikanlah. Begitu. Masalah kita diterima dan mungkin enggak enak sama orang, ataupun hal-hal lain yang di luar pikiran kita gitu, padahal yang saya sampaikan benar, kok malah ditolak gitu. Itu bukan urusan kita, kawan-kawan. Karena Nabi Muhammad itu ketika Taif kan, ya dia bilang apa sama Allah begitu ya, sudah dikasih 2 malaikat untuk hancurkan satu kaum gitu ya, tinggal membalikin gunung gitu. Ya jawabnya satu, mereka itu nggak tahu apa-apa ya Allah, biarin aja gitu. Ya paling nggak kita berdoa semoga dari sana ada lahir orang-orang yang menegakkan kalimat-Mu di muka bumi ini. Dan doa itu terwujud kan? Sekarang satu Taif itu Muslim semua, masih ada daerahnya. Dan Ana harapkan ke teman-teman semua begitu ya, sebelum semua kisah novel kalian selesaikan kisah sirah-sirah Nabi kita begitu. Insya Allah itu lebih ngena di hati begitu ya, karena itu bukan fiksi kawan-kawan. Cerita Nabi kita itu nggak pernah fiksi. Dia adalah cerita yang hidup, kemudian dituliskan begitu. Dan itu yang menjadi pelajaran buat kita semua para pendakwah, para pendai begitu ya. Intinya, kalau kalian sudah tahu ilmunya, dan kalian yakin itu benar, sampaikan. Masalah orang terima atau enggak, belakangan. Masalah kita dilempar batu, kayaknya nggak mungkin lempar batu ya. Enggak kan sampai segitu lah ujian kita. Lempar buku. Aduh, mau kasih buku. Soalnya, intinya kita sampaikan saja yang terbaik, begitu sesuai dengan kapasitas diri kita. Tapi jangan sampaikan ilmu di luar bidang kita gitu ya. Itu ya salah begitu ya. Tapi sampaikan apa yang kita yakini, kita yakin itu benar, sampaikan. Dan insya Allah ujian para nabi itu nggak akan datang lagi kepada kita begitu. Dan kalaupun ada mirip-mirip, ya udah kita udah ketinggalan. Berarti kita tinggal ambil pelajarannya aja begitu ya kawan-kawan. Nah itu kalau dari Ana, Pak Moderator begitu ya. Semoga bermanfaat. Allah, Ustaz. Allah, Insya Allah. Tiga-tiga udah dijawab ya tadi bagaimana pandangan mereka mengenai ini berdakwahnya harus mulai dari mana sih gitu. Tuh gimana mengatasinya ya kalau ada orang bilang seperti ini. Benar banget ya kata mereka bertiga ya. Masa orang lain jadi Tuhan kita? Kan enggak. Tuhan kita kan Allah gitu. Assalamualaikum. Oke. Nah, itu sepertinya ada suara apa ya? Oke, sebentar ya. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan buat Kak Alifa. Kak, gimana sih? Oh, ini dari Nurhamida_agri ya. Kak, bagaimana sih cara membagi waktu kegiatan kuliah dengan kegiatan di luar kuliah, di organisasi, di lembaga gitu ya, dengan semaksimal mungkin? Dan juga bagaimana cara mengatasi apabila terjadi bentrok antara jam kuliah dan kegiatan lembaga? Nah, seperti itu, Kak.
Bagaimana Kak Alifah? Ditunggu jawabannya. Terima kasih Pak Moderator. Baik, Mbak jawab ya. Untuk yang pertama itu, bagaimana untuk membagi waktu antara kuliah dengan organisasi atau UKM gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita hanya mengandalkan kemampuan diri, hanya mengandalkan kapasitas diri, itu mustahil gitu. Maksudnya untuk bisa memenuhi semuanya gitu. Nah, makanya kita karena sudah berprinsip sebagai seorang muslim yang sebaiknya mengamalkan seluruh keilmuan kita, nah perlu kita itu diawali yang membuat Mbak itu bisa memenuhi semuanya atau berikhtiar untuk maksimal di semua hal, itu melibatkan Allah gitu, dengan cara yang pertama itu berusaha untuk cari teman-teman yang bisa membuat kita itu termotivasi untuk tahajud gitu. Karena tahajud itu bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah dalam sehari. Jangan lupa tilawah Qur'annya. Nah, yang Qur'an ini justru yang sangat membantu banget gitu. Ketika teman-teman insya Allah meluang, karena Quran itu jangan sampai dibuat sisa-sisa waktu gitu. Nanti aja kalau pas ini justru harus banyak diluangkan gitu. Karena ketika kita banyak berQuran, bukan malah justru membuat hal lain itu terbengkalai atau justru tidak terlaksana, justru di situ pertolongan Allah gitu. Kita akan dibantu karena yang akan mengurusi kita dalam satu waktu satu hari itu ya Allah gitu. Karena kita sudah meluangkan waktu untuk berQuran itu. Jadi kalau saran dari Mbak, ruhiyahnya dulu dikuatkan gitu dari mulai tahajud sunah-sunahnya, kemudian Qur'annya gitu. Insya Allah dari situ teman-teman tuh tanpa harus pusing-pusing ini gimana ya ngatur waktunya, aduh ini bentrok gini-gini, Allah akan bantu gitu. Banyak tangan-tangan Allah yang akhirnya membuat kita bisa melaksanakan semuanya gitu. Justru ketika misalkan Mbak pernah gitu, satu hari aja misalkan nggak berQuran gitu, terus saya kayak keteteran banget, kayak ibaratnya tuh nggak ada bantuan Allah gitu, karena ya kita luput, nah saya luput untuk meluangkan waktu untuk Allah kayak gitu. Terus habis itu sama yang kedua itu membuat skala prioritas. Nah teman-teman tuh Mbak rekomendasikan untuk membaca buku fikih prioritas, di mana di situ karena pasti kita akan menemukan di namanya mahasiswa itu menemukan berbagai penting, maksudnya udah akademik penting, organisasi penting, amanah di sini penting, semuanya penting gitu kan. Nah di situ kita akan setelah membaca di situ kita akan mengetahui memilih yang terpenting di antara yang penting gitu, al-ahamina muhim gitu. Nah di situ perlunya kita membuat skala prioritas, dan misalkan ketika memang kenyataannya ada bentrok gitu, kita berusaha untuk memahamkan teman dan kita memilih yang mana Kak terus. Nah, memilih yang paling banyak dibutuhkan gitu. Jadi misalkan ada dua organisasi atau misalkan yang satu dibutuhkan banget tuh, kalau kamu nggak ada, kalau saya nggak ada tuh kayaknya bakal keteteran kegiatan itu. Nah, berarti di situ yang dipilih gitu. Jadi pilih mana yang paling banyak dibutuhkan misalkan dalam keadaan bentrok. Dan kalau misalkan teman-teman juga dalam keadaan memilih harus yang mana ini di antara banyak pilihan gitu, pilihlah yang paling sedikit mudaratnya gitu. Itu sih kalau yang bisa Mbak jawab dari pertanyaan itu. Yang pertama itu ya tadi ya, ruhiyahnya harus kuat dulu untuk bisa menghadapi kejamnya dunia dan kerasnya dunia ini gitu. Terus yang kedua tadi membuat skala prioritas. Terus yang ketiga itu pilih yang emang benar di situ teman-teman itu dibutuhkan. Begitu sih untuk moderator Ilham. Terima kasih, mungkin jawabannya seperti itu. Oke, Masya Allah ya. Jawabannya sangat memotivasi lah istilahnya. Benar apa yang disampaikan oleh Kak Alifah tadi. Oke, next. Waduh, ini bentar lagi udah malam ini. Kita batasi lah ya. Selesaikan. Oke, next ya. Lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari, oke, tenang. Dari Rifdah Nafia. Izin bertanya kepada Kak Fatimah. Waduh, Kak Fatimah masih ada ya? Atau sudah tidur? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Posisi di mana nih Kak Fatimah? Di Indo atau di luar? Di Tasik sekarang, alhamdulillah.
di orang tua. Alhamdulillah ya, nggak main-main ya. Lagi nggak main-main berarti. Oke, Rifda Nafiah dari Agribisnis 2020. Kak, bagaimana cara kakak istiqomah dengan style kakak dan konsisten dalam melakukan sesuatu? Dan bagaimana sih cara kakak untuk mengatasi down di saat kakak di luar negeri? Gitu? Mungkin dengan keadaan dan sosiologi segala macam ketika di luar negeri. Oke, silakan Kak Fatimah. Monggo. Oke, bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya, Masya Allah. Tentang keistiqomahan ya. Memang teman-teman, istiqomah itu berat. Kalau istiqomahan, ketika ini konteksnya waktu saya di luar atau keseharian saya ini? Mungkin Rifda bisa kita, ada feedback. Halo? Namanya siapa tadi? Rifda ya? Rifda? Are you there? Iya? Oke. Gak ada jawaban. Ada. Oh, oke ya, di luar negeri, Kak. Okay. Thank you. Okay. Ya, jadi tentang karena memang waktu di luar negeri itu especially ya waktu di Korea itu kan Islam itu memang Muslim itu minoritas. Yang pertama saya cari ya waktu ke Korea itu yang pertama adalah komunitas Muslim. Tadi juga sempat disinggung di pertanyaan terkait dakwah tadi juga bagaimana caranya untuk berdakwah kayak newbie dakwah kayak gitu. Untuk kita butuh lingkungan yang mendukung. Jadi perbanyak dengan orang-orang sekitari kita dengan orang-orang yang soleh yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Karena yang namanya futur ataupun iman itu kan naik dan turun ya, yazidu wa yanqus, dan itu memang sudah menjadi sunnatullahnya iman. Hati kita juga yang berbolak-balik. Jadi ketika kita lagi down, ketika kita lagi futur, kita harus pertama sadari dulu, oke, kita tuh sekarang tuh lagi misalnya ibadah kita tuh lagi malas atau kita tuh lagi nggak bersemangat, nggak ada giro untuk melakukan misalnya tahajud ataupun sunnah lainnya. Dan ketika kita sudah mengsadari itu, jangan sampai kita tunda lagi. Nantilah mungkin aku bakal bisa nge-update sendiri. Nah, emang kita tuh harus bisa nge-update sendiri tuh karena motivasi dari internal kita. Tetapi memang lingkungan kita itu sangat berpengaruh sekali, apalagi ketika di luar negeri. Makanya dari situ saya waktu itu pertama kali mencari itu adalah komunitas Muslim. Ini tuh nggak Muslim di situ, jadi nggak cuma Indonesia. Yang penting mereka itu adalah komunitas Muslim, dan alhamdulillah itu ya sama seperti yang dibilang dari Tarik Alifah, Allah tuh memberikan pertolongan itu sangat luar biasa, bisa dari mana saja, dan Allah mempermudah saya untuk bertemu dengan namanya itu MSAC, Muslim Student Association Korean, ya Kak, gitu, MSAC. Dan itu tuh sekitar 3 jam dari tempat saya. Bayangin kalau misalnya di Korea itu ya teman-teman, kan masjid itu sangat langka. Dari kampus saya untuk ke sebuah musola kecil yang mungkin itu tuh cuma satu ruangan kayak gitu, itu butuh waktu 30 menit pakai bus kampus kayak gitu. Dan bayangin aja, karena saya juga dulu alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk Ramadan berpuasa di sana, setiap kali mau iftar, setiap kali mau tarawih itu harus perjalanan dulu, kayak kita mau kemana, kalau misalnya dari Jogja mungkin dari UMY ke UGM tapi pakai Trans Jogja kayak gitu ya. Bayangin aja kayak gitu gimana perjuangannya, tapi disitulah keistiqomahan kita diuji gitu. Allah tuh memang sangat menguji hambanya, dan ketika kita merasa aduh ini kayaknya susah istiqomah, ayo langsung cari teman-teman kalian, cari lingkungan yang baik. Dan ini terutama karena kalian lagi di kampus, konteksnya untuk sekarang ini, berkecimpunglah di lembaga-lembaga dakwah, karena itu akan sangat membantu kita dalam keistiqomahan kita. Itu sama dengan ketika kita futur gitu ya. Terus tadi yang pertanyaan kedua itu apa ya, Wan? Afwan, jadi lupa. Wan lagi kan, Pertanyaan keduanya. Ini untuk mengatasi, tadi udah ya? Ya. Pertanyaan keduanya. Futur kali ya? Futur kali.
Sama kan? Iya, iya. Ya, jadi kalau sama-sama seperti halnya ketika kita futur juga ya di situ kita harus dikelilingin sama orang-orang yang bisa mengingatkan kita. Kalau misalnya sekarang kan udah ada grup WhatsApp, udah WhatsApp, ada pun kayak app kayak misalnya Xiaomi atau mungkin aplikasi lainnya itu kayak ngerimain kita. Kita tuh kan 24/7 ya di handphone tuh, kayak handphone itu nggak pernah lepas dari genggaman kita. Cobalah dikasih wallpaper atau cobalah ada set alarm, misalnya alarm duha, alarm tahajud, alarm tilawah. Dan memang Al-Quran itu harus kita prioritaskan. Saya juga ngerasa betul ketika misalnya kita melalaikan Al-Quran itu semuanya aktivitas akan terbengkalai. Malahan tadi juga dapat insight juga dari Kak Alifa ketika salah satu yang di pesantrennya itu kan saya sama seperti Bang Ridwan bukan latar belakang pesantren sama sekali gitu. Saya baru hijrah itu ketika saya masuk UMY ya teman-teman, just FYI gitu, for your information. Nah, temannya itu katanya tuh kalau setiap sebelum sharing itu one juz dulu gitu. Sampai segitunya kan teman-teman untuk menjaga istiqomahan dan agar kita tidak futur. Jadi selamat berjuang, ketika futur it's okay tapi langsung di-up lagi sama kita sendiri karena the best motivation is yourself and the worst enemy is yourself. Kayak gitu. Mungkin itu aja, Wan. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Keren sekali ya. Ya seperti khasnya Kak Fatimah, energik gitu ya. Alhamdulillah. Oke ya teman-teman. Waduh, nih waktu sudah menunjukkan 21.35 ini. Dan dengan bersedih hati dan insya Allah nantilah kita sambung di hari yang lain ya. Mungkin kita akhiri untuk sesi pertanyaan. Untuk ketiga pemateri, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih untuk malam ini telah memberikan motivasi, bahkan inovasi, bahkan pandangan ya mungkin kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti webinar ini. Alhamdulillah. Dan juga kepada para peserta, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga 2 hari yang sangat bermanfaat, ilmu yang barokah, dan insya Allah bisa kita terapkan di kemudian hari. Dan tentunya acara ini ya kami dari panitia, kemudian dari Lembaga Dakwah Kampus Jamaah Al-Anhar UMY mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya jika banyak terjadi kesalahan dalam 2 hari ini, dan mohon doanya insya Allah semoga kegiatan-kegiatan yang terus memberikan kebaikan bagi kita semua akan selalu bisa istiqomah untuk kita jalankan. Jadi itu saja dari kami. Akhirul kalam. Kita membaca alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mantap dah. Alhamdulillah. Siap, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Karena kita ya alhamdulillah masih dalam keadaan pandemi, tapi tetap kita harus selalu berhusnuzon. Foto bareng. Kasih foto dulu, Ham. Kepada Allah karena beliau yang memberikan kita. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto, Ham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nyalain videonya teman-teman. Kita foto bareng. Oke semuanya on Dikirim ya ke grup. Siap. Diumumkan door prize ya Pak Moderator. Oh iya, door prize juga tuh. Iya, buat pertanyaan nanti ada door prize teman-teman ya. Jadi di Tempat saya gelap Kak, aduh. Iya, ini foto ya. Saya yang foto, oke? Ya. Siapa yang kita hubungi berarti dia gelap, tidak apa-apa. Yang penting hatinya tidak gelap. Oke. Sabar Kak. Ada door prize ya teman-teman. Oke. Woi, ada yang lagi dangdutan itu di-mute dulu. Udah. Oke, ini kita foto ya. Dalam hitungan selasa, weh. Wahid, Isnin, Selasa, smile. Oke. Sekarang yang kedua ada 5 layar ini. Oke, sekarang pakai bahasa Korea, guys. Hana, smile. Oke, ini layar ketiga, ada 4 layar. Ya, bahasa ya hanya. Oke, ini layar ketiga.
pakai bahasa Indonesia 1, 2, 3 dan layar terakhir guys pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3. Masya Allah, jazakumullah khairan semuanya. Sudah sesi foto dan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Teman-teman peserta di adik maba. Makasih Kak, sarangi. Semangat, sarangi, tentu sarangi, fighting. Aish. Oke. Oh, udah selesai nih Kak. Udah. Monggo, yang mau sudah. Yang mau tidur meninggalkan cantik. room silakan. Padahal masih pengen loh Kak. Aduh. Ayo, nggak apa-apa. Formnya masih lama nih kayaknya. Kalau Pak Moderator masih tahan. Apa ya Kak ya? Nggak usah formal Kak. Nggak apa-apa Kak. Iya, nggak apa-apa. Santai. Nanti nomor pematerinya dikirim di grup, Kak. Aish, jaga. IG. Itu ada nomor materi nanti. Kalian nggak lihat kayaknya. Saking bersemangatnya Wak ya, mendengarkan acara ini tuh di acara lain gitu loh. Aduh, Masya Allah. Iya, nanti di-share ya materinya ke teman-teman biar bisa jadi Oke, referensi. insya Allah. Siap. Oke, udah ya. Saya keluar dulu, pamit dulu. Insya Allah ketemu di sesi webinar sharing. Aduh, terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.